Halo sahabat Hari 3, selamat datang kembali di video ini dan saya Mama Bima di sini. Di video-video saya sering membahas tentang informasi-informasi terbaru seputar devosi kerahiman ilahi dan juga kehidupan spiritual Santa Faustina. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri di dalam hidup ini melalui devosi kerahiman ilahi. Hari ini saya mau berbagi sama kamu bagaimana kita bisa berdoa novena kerahiman secara rutin setiap hari, tapi dengan cara yang lebih mudah dan simpel supaya kita bisa tetap konsisten berdoa novena kerahiman. Ada beberapa pertanyaan begini, bagaimana kita bisa tetap berdoa novena kerahiman sementara kita punya kesibukan pada saat kerja baik di rumah dan di kantor? Apakah ada novena kerahiman yang singkat supaya kita tetap bisa berdoa novena kerahiman? Kita tahu ya teman-teman, kalau berdoa novena kerahiman selama 9 hari waktu Santa Faustina masih hidup, biasanya didoakan mulai dari hari Jumat Agung sampai hari Sabtu sebelum pesta kerahiman. Ada teksnya lagi, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina, dan itu harus didoakan sesuai dengan teks doanya. Tetapi ada beberapa alasan orang tidak bisa berdoa secara lengkap sesuai dengan teks novena teman-teman. Seperti misalnya ada orang yang kebetulan tidak bawa buku novena kerahiman. Ada juga yang mungkin pulang kerja itu sudah lelah sehingga mereka mau berdoa novena yang simpel saja dan bisa cepat selesai lalu istirahat. Ada lagi yang sakit sehingga tidak bisa berlama-lama duduk untuk berdoa novena kerahiman, sehingga mereka mau yang praktis, yang simpel saja. Ada lagi alasan bahwa mereka sering lupa waktu berdoa. Sudah lewat waktu berdoa itu kan sudah lewat sehingga buru-buru ingin cepat selesaikan doanya. Nah, hari ini saya mau bagikan 6 tips berdoa novena yang singkat supaya kita tetap bisa berdoa novena kerahiman meskipun kita lupa bukunya atau mungkin kita sudah lelah dan mungkin juga karena sakit. Jadi 6 tips itu adalah yang pertama, inti pesan kerahiman. Yang harus kita tahu lebih dulu adalah semua wahyu-wahyu Tuhan yang diberikan kepada Suster Faustina adalah rasa cintanya kepada manusia, karena Allah mencintai manusia. Allah mengasihi kita semua tanpa terkecuali, tidak peduli seberapa banyaknya dosa yang kita perbuat, seberapa beratnya beban dosa yang kita pikul. Tapi Tuhan ingin kita tahu dan sadar akan kasih-Nya yang tak terbatas. Belas kasih Tuhan jauh lebih besar untuk kita manusia daripada dosa yang kita miliki. Tuhan Yesus mau kita datang pada Tuhan secara terus-menerus dalam doa, menyesali semua dosa-dosa kita dan menerima rahmat kerahiman yang sangat luar biasa yang memancar dari hati Yesus untuk mencari semua manusia. Kita semua dipanggil untuk datang kepada Yesus dan mengambil, menyerap semua rahmat belas kasih dan juga berbagi kepada orang lain. Yang kedua, pekerjaan spiritual untuk Santa Faustina. Kita perlu tahu bahwa novena kerahiman ilahi yang diberitahukan Tuhan kepada Suster Faustina adalah sebuah tugas rohani. Tugas ini harus dikerjakan Suster Faustina selama 9 hari menjelang sebuah pesta yang luar biasa, yaitu pesta kerahiman. Tugas ini bukan untuk semua orang. Tugas ini khusus untuk Suster Faustina sendiri. Tuhan meminta Suster Faustina
untuk mencatat semua pesan-pesan Tuhan dan melakukan novena selama 9 hari dengan membawa 9 kelompok orang. Yaitu pada hari pertama, Suster Faustina harus membawa semua umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Di hari kedua, Suster Faustina membawa para imam dan kaum religius dalam doanya. Di hari ketiga, Suster Faustina harus juga berdoa untuk orang-orang saleh. Dan di hari keempat, Suster Faustina mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hari kelima, Tuhan Yesus meminta Suster Faustina untuk mendoakan orang-orang yang tersesat, yang meninggalkan gereja Katolik atau yang terpisah dari gereja Katolik. Kemudian di hari ke-6, Suster Faustina juga diminta untuk mendoakan orang-orang yang rendah hati. Lalu di hari ke-7, Tuhan Yesus meminta Suster Faustina untuk mendoakan orang-orang yang menghormati kerahiman ilahi. Hari ke-8, Suster Faustina mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Dan hari ke-9, Tuhan Yesus meminta Suster Faustina untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Tugas ini sangat jelas bahwa Suster Faustina sendiri yang harus berdoa membawa kelompok jiwa-jiwa ini kepada hati Yesus yang Maha Rahim. Yang ketiga, buat jadwal rutin waktu berdoa novena. Meskipun novena ini ditugaskan hanya untuk Suster Faustina, tetapi dalam perkembangannya kita semua yang mencintai devosi kerahiman ilahi juga jadi suka dan mencintai doa novena ini. Sehingga kita juga mulai rajin berdoa novena dan doa-doa lainnya. Jadi teman-teman bisa buat jadwal rutin untuk berdoa novena. Keempat, wujud doa novena. Ambil saja salah satu wujud doa dalam wujud novena yang disampaikan kepada Suster Faustina. Ada 9 kelompok orang yang didoakan dan tambahkan juga wujud-wujud pribadi masing-masing lalu berdoa. Usahakan supaya tetap konsisten dalam berdoa novena kerahiman setiap hari di waktu dan wujud yang sama ya teman-teman. Nah, bagaimana supaya di saat kita sibuk, sakit, atau lelah, kita bisa tetap berdoa novena? Ada satu cara supaya novena kita tetap jalan. Itu adalah yang kelima, koronka. Satu cara supaya novena kerahiman tetap jalan adalah dengan berdoa koronka. Tanpa teks atau buku novena kerahiman, kita tetap bisa berdoa dengan menggunakan doa koronka. Ada wujud umum yang diberitahukan Yesus kepada Suster Faustina, itu teman-teman bisa ambil dan juga tambahkan wujud-wujud pribadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas, agar kita tetap bisa berdoa ya, berdoa novena kerahiman. Jadi novena kerahiman itu tanpa teks, tanpa buku, tapi dengan menggunakan koronka, doa novena tetap menjadi novena kerahiman. Begitu teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bersalah kalau tidak berdoa novena secara lengkap seperti di buku yang teman-teman punya atau di buku-buku yang beredar. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kenapa pakai doa koronka? Ya karena di teks doa novena selama 9 hari itu tertera lebih banyak tentang koronka. Dengan berdoa koronka kita mempersembahkan 9 kelompok orang kepada Tuhan Yesus agar mereka bisa memperoleh rahmat kerahiman. Jadi jangan takut kalau dengan menggunakan koronka saja novena kita tetap berjalan.
Dan yang terakhir, keenam adalah konsisten ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka berdoa novena kerahiman, sebaiknya saran saja supaya rutin berdoa novena kerahiman minimal 1 kali dalam 1 bulan ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Saya harap video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah ada cara lain untuk berdoa novena secara singkat? Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video berikut.